Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama dengan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mulai bekerja di Sulawesi Selatan dan juga tepatnya di Kota Makassar pada hari ini 1 Maret 2025 dan agenda mereka pada hari ini merupakan berkunjung ke Pasar Terong, di mana pasar ini menjadi pasar yang dikunjungi banyak masyarakat Kota Makassar dan memantau harga-harga pangan di hari pertama Ramadan. Dan Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Faki dari Makassar. Rekan Faki, seperti apa informasi dari Makassar terkait harga bahan pangan di hari pertama Ramadan? Rekan Faki dapat mendengar suara kami di studio? Ya, Tribuners, di hari pertama kerja Andi Sunirma Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Kota Makassar usai mengikuti retreat di Magelang, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sunirma Sulaiman dan Fatmawati Rusdi langsung mengunjungi Pasar Terong, Kota Makassar untuk memantau bagaimana pergerakan harga bahan pokok di 1 Ramadan. Andi Sudirman Sulaiman datang bersama dengan Wali Kota Makassar, Munafir Arifudin, dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rahmatika Dewi. Selama di Pasar Terong, Kota Makassar, Andi Sudirman keliling ke beberapa pedagang, baik itu pedagang bahan pangan maupun pedagang daging, untuk meninjau bagaimana pergerakan harga di bahan pokok di awal Ramadan. Dari pemantauannya, memang ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, terutama untuk komoditas cabai rawit merah, yang terpantau harganya melejit jauh hingga 75.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk komoditas seperti telur juga mengalami kenaikan harga meskipun tipis, yaitu 55.000 per raknya. Namun menurut para pedagang, angka tersebut sebenarnya sudah relatif menurun dibandingkan pekan lalu yang di atas harga 50.000 untuk setiap raknya. Sementara itu untuk harga-harga bahan pokoknya seperti misalkan daging ayam itu cenderung stabil di harga sekitar 30 ribuan untuk per kilogramnya. Kemudian untuk harga daging juga per kilogramnya itu 130.000. Dan untuk di awal Ramadan ini harga relatif normal seperti bawang merah juga dibanderol 25.000 hingga 35.000. Dan menurut Andi Sudirman Sulaiman memang untuk sejumlah bahan pokok terpantau masih normal. Hanya saja memang untuk cabai rawit merah ini harus mendapat perhatian yang lebih karena selama beberapa pekan terakhir harganya terus melonjak tajam, bahkan di beberapa daerah, bukan hanya di Kota Makassar, di daerah-daerah sentra lumbung cabai rawit seperti di Janiponto itu harganya sudah mencapai 65.000 per kilogramnya. Dan ini segera dicarikan solusi oleh Andi Sudirman Sulaiman maupun Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Seperti itu rekan Devi. Baik, dan juga untuk ketersediaan stok begitu rekan Faki, apakah masih aman di awal Ramadan ini? Mengingat juga beberapa waktu belakangan cuaca tidak mendukung sehingga dapat menyebabkan panen ataupun juga kualitas dari hasil panen para petani cukup terganggu. Ya, untuk stok sendiri memang disampaikan cenderung relatif stabil di awal Ramadan ini, bahkan hingga nanti pertengahan maupun Lebaran, stok bahan pangan di Sulawesi Selatan dapat dipastikan tercukupi. Meskipun memang dalam beberapa waktu terakhir itu cuaca di Sulawesi Selatan cenderung hujan mengakibatkan banjir di beberapa titik. Nah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Tarsat sudah menyampaikan bahwasannya sebagai intervensi dari pemerintah provinsi sendiri sudah langsung berhubungan dengan supplier, dengan produsen untuk menjaring mendata sedini mungkin berapa stok yang tersedia dan potensi terkait panen. Karena memang beberapa hari belakangan, bahkan beberapa bulan terakhir ini terjadi cuaca buruk di beberapa daerah, utamanya sentra-sentra produksi cabai seperti Wajo dengan Jeneponto maupun sentra produksi beras seperti di Sidrap, Pinrang, dan juga Bone. Karena itu memang Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan turun langsung
mendatangi para supplier, mendatangi produsen-produsen, kantong-kantong produksi untuk memastikan bagaimana proses distribusi menuju ke daerah-daerah yang mungkin kekurangan cabai, kekurangan beras ini bisa tersalurkan dengan merata sehingga ketersediaan pangan mencukupi selama bulan Ramadan. Karena memang diprediksi selama bulan Ramadan ini permintaan baik itu beras maupun bahan pangan lainnya juga akan meningkat drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Baik, dan terkhusus untuk persediaan beras dan juga harga beras di Sulawesi Selatan ataupun juga di Kota Makassar, kan Fakih, apakah mengalami peningkatan harga dan bagaimana kemudian dengan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ramadan kali ini? Ya, terkait dengan harga beras memang saat ini juga relatif stabil ya sekitar 12 hingga 14 ribu dari beras medium maupun premium. Dan juga terkait dengan ketersediaannya, Bulog sendiri sudah menjamin, Bulog Sulselbar sudah menjamin bahwasanya ketersediaan beras baik itu di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan dari Perum Bulog Sulselbar itu tersedia nanti hingga Idul Fitri. Nah, stok yang ada di gudang Bulog sendiri di Kota Makassar itu ada sekitar 180 ribu ton. Sementara untuk secara Sulawesi Selatan itu totalnya ada sekitar di atas 250 ribu ton. Dan jumlah ini mencukupi untuk kebutuhan beras di Sulawesi Selatan hingga Ramadan nanti. Nah, belum lagi memang dari pemerintah sendiri masih akan melakukan penyerapan beras oleh petani karena disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Wilayah Sulselbar Ahmad Holisun bahwasanya tidak lama lagi petani di masa tanam Oktober Maret akan mengalami panen, akan masuk musim panen sehingga memang akan ada penyerapan beras dari petani yang akan memperkuat stok cadangan beras di Sulawesi Selatan seperti itu. Baik, dan juga terkait keputusan HPP, mungkin rekan Fakih dapat dijelaskan seperti apa penerapannya nanti di Sulawesi Selatan. Ya, memang beberapa waktu lalu sejak awal tahun 2025 sudah ditekan terkait dengan cap ban untuk penyerapan pangan, penyerapan beras oleh Bulog. Keputusan Badan Pangan nomor 2 tahun 2025 diterapkan sejak 15 Januari lalu. Keputusan ini tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Mulai 2025 ini ada kenaikan HPP Bulog terhadap produksi beras petani. Terdapat 5 poin penting penyelesaian HPP gabah dan beras bagi Bulog. Pertama, untuk gabah kering panen di petani itu sebesar 6.500 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa minimal 10%. Kedua, GKP di penggilingan sebesar 6.700 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Ketiga, gabah kering giling di penggilingan sebesar 8.000 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Lalu, gabah kering giling di gudang Bulog sebesar 8.200 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Terakhir, di gudang Bulog sebesar beras di gudang Bulog dijual sebesar 12.000 per kilogram dengan kualitas derajat minimal 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 22%. Kebijakan cap ban ini sudah berlaku sejak 15 Januari 2025 untuk diterapkan di seluruh wilayah se-Indonesia seperti itu. Terakhir, rekan Fakih, kondisi pasar di hari pertama bulan suci Ramadan, khususnya di Pasar Terong, apakah sudah juga mulai dipadati oleh masyarakat yang nantinya akan membeli hidangan ataupun juga bahan-bahan untuk menyediakan buka puasa pada sore hari nanti? Ya, memang di hari pertama Ramadan, kondisi pasar juga tadi pagi cukup ramai. Ya, banyak masyarakat yang sudah mulai berburu persiapan untuk mungkin buka puasa, untuk sahur, ya membeli pasukan-pasukan bahan pangan. Yang paling banyak tentunya membeli daging ayam, kemudian daging sapi, ya membeli sayur-sayuran serta makanan-makanan lainnya seperti tahu dan tempe itu banyak diserbu oleh pedagang, oleh pembeli. Kemudian buah-buahan yang cocok biasanya dibuat untuk takjil seperti melon, semangka, ya, yang biasanya nangka untuk
kelapa, untuk membuat es buah, itu juga sudah ramai tadi diborong oleh masyarakat. Jadi kondisi pasar di hari pertama Ramadan terpantau cukup ramai. Cukup banyak masyarakat yang berburu seperti telur juga yang banyak dikonsumsi ketika sahur, dan memang yang diprediksi selama beberapa hari di awal Ramadan ini akan ada peningkatan belanja masyarakat karena memang masih awal Ramadan, apalagi saat ini kan di akhir pekan. Jadi banyak masyarakat yang biasanya mungkin bekerja di hari weekdays, nah di weekend ini berburu lah persiapan menuju weekdays nantinya. Jadi banyak mempengaruhi lah proses transaksi di pasaran seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Kota Makassar. Kami menantikan berita dan update lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Bapak Andi Sudirman Sulaiman bersama wakil serta pemerintah Kota Makassar sidak di Pasar Terong Kota Makassar. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu-ibu juga. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Mana? Yang ini tuh ini. Oh, sorry, bawang merah. Ini berapa? Berapa? Kalau bawang merah kita. Tapi dulu lah. Ini berapa? Dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik jadi kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik Bu? Oh dari biasa. Anaknya siapa punya? Ya. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu-ibu juga. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Mana? Yang ini tuh ini. Oh, sorry, bawang merah. Ini berapa? Berapa? Kalau bawang merah kita. Tapi dulu lah. Ini berapa? Dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik jadi kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik Bu? Oh dari biasa. Anaknya siapa punya? Ya. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu-ibu juga. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Mana?
sorry, bawang merah. Ini berapa? Biasa berapa? Kalau kuat Bawang merah juga. Tapi dulu lah. Ini berapa? dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik jadi kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik tuh? Oh dari minggu yang lalu. Ya. Pakai bagian bawah. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu ini. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Mana? Yang ini atau yang ini? Oh sorry, bawang merah. Ini berapa? Biasa berapa? Kalau kuat Bawang merah juga. Tapi dulu lah. Ini berapa? dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik jadi kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik tuh? Oh dari minggu yang lalu. Ya. Pakai bagian bawah. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu ini. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Mana? Yang ini atau yang ini? Oh sorry, bawang merah. Ini berapa? Biasa berapa? Kalau kuat Bawang merah juga. Tapi dulu lah. Ini berapa? dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik jadi kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik tuh? Oh dari minggu yang lalu. Ya. Pakai bagian bawah. Kayak ini kadi saya juga mirip-mirip ibu ini. Iya, udah makin kita beli daging. Belum, setengah kilo. Tapi itu nggak gimana? Bagian bawah.
Tapi dulu lah. Ini berapa? Dia tahu. Hah? Oh iya, kasih 1 kilo. Naik gini, kita jadi karena naiknya. Dari kapan naik Bu? Oh dari Jakarta. Anaknya siapa punya? Ya. Kayak ini kadi saya mirip-mirip ibu ini. Iya, udah masih kita beli daging. Belum, ya setengah kilo. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.